Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkanlah, saya Slamet Edi Gajah, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Kejaguan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Seni Budaya Universitas Negeri Semarang, dengan nomor peserta 2015025853991 dan nomor induk mahasiswa PPG 250102236. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di kelas 10-8 SMA Negeri 1 Kejaguan dengan materi memainkan musik lagu daerah Nusantara pada mata pelajaran seni budaya. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, syukur alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, diberkahi dan mendapatkan taufik dan hidayahnya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang kali ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Mungkin Mas Fahmi untuk memimpin doa. Silakan Mas. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, doa minta hormat kepada masing-masing. Doa mulai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang apa, Mbak? Seni musik. Ya, seni musik, tentang bermain musik lagu daerah. Ya, seperti itu. Baik, tentunya kalian sudah tahu ya bahwasanya negara kita itu, negara Indonesia itu sangat besar sekali dan memiliki beberapa macam suku budayanya seperti itu. Nah, masing-masing daerah itu tentunya memiliki kekayaan budaya sendiri, baik itu dari bahasanya, kemudian seninya, lalu kemudian tradisi-tradisinya, nah seperti itu. Nah, masing-masing ini merupakan suatu kekayaan negara kita. Makanya kebinekaan ya, Bhinneka Tunggal Ika, nah menjadi satu ya, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Yang perlu kita pertahankan seperti itu. Nah, kalau kita cermati negara kita yang terdiri dari beberapa suku, kemudian memiliki kebudayaan sendiri, baik bahasanya, adat istiadatnya, kemudian tarinya, musiknya dan sebagainya, itu menjadi salah satu kekayaan yang perlu kita syukuri seperti itu. Makanya negara asing itu sangat mengenal Indonesia dari segi budayanya seperti itu. Nah, budaya yang perlu kita syukuri seperti itu jangan sampai nantinya akan diklaim atau diambil oleh negara lain. Nah, seperti ya contohnya kalau kita melihat kemarin beberapa macam kasus, bahwasanya ada beberapa macam kebudayaan kita itu yang diakui oleh ya negara tetangga kita. Nah, ini perlu kita mengerti dan perlu kita lestarikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu belajar lagu daerah. Nah, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu apa kira-kira? Selamat
Jadi kalian nanti diharapkan itu bisa mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan pengalaman mengeksplorasi bunyi musik yang dari berbagai macam sumber bunyi, nah, seperti itu. Nah kemudian nanti selain itu juga mampu mendiskusikan alat musik tradisional berdasarkan berapa warna, suara, dan fungsinya. Seperti itu. Nah kita lanjutkan sekarang materi selanjutnya. Kita akan mencoba untuk melihat pertunjukan video berikut ini. Ya. Teknik bermain alat musik tradisional merupakan salah satu cara untuk ikut melestarikan budaya bangsa kita yang amat berharga ini. Karena di setiap daerah di Indonesia terdapat alat musik orkestra khas dan memiliki namanya tersendiri. Oleh karena itu, dengan mempelajari teknik bermain alat musik tradisional, sama halnya dengan kita turut melestarikan dan merayakan keberagaman alat musik tradisional yang kita miliki. Yang kedua, membranofon. Membranofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Membran tersebut biasanya terbuat dari kulit hewan yang ketika dipukul akan menghasilkan bunyi khas. Contoh alat musik membranofon seperti berikut ini. Pembagian alat musik itu ada beberapa macam. Boleh kalian mungkin. Yang ketiga, alat musik aerophone. Aerophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Bunyinya berasal dari getaran udara yang ada di dalam alat musik tersebut. Contoh alat musik aerophone adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, alat musik kordofon. Alat musik kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau sebuah rangkaian senar yang dipetik, ditekan, dan juga digesek. Contoh alat musik kordofon seperti berikut ini. Jenis alat musik juga bisa dibagi berdasarkan cara memainkannya. Jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik petik, serta alat musik gesek. Musik tiup menghasilkan suara saat suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen. Sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen, dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik tiup seperti berikut ini.
melihat beberapa tayangan ya dari video tadi, bahwasanya kita bisa mendefinisikan bahwasanya berbagai jenis alat musik itu ada yang cara memainkannya, kemudian bisa mendefinisikan lagi sumber bunyinya, yang selanjutnya yaitu cara atau bahannya ya, cara pembuatan dari bahannya tersebut. Nah, baiklah, kalau kita lihat ini beberapa macam contoh alat musik yang boleh kalian kenal ini. Misalnya yang pertama itu ada sasando ya. Nah, itu alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada angklung, nah, kemudian ada kendang, dan juga seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya penggolongan alat musik yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Itu ada alat musik ritmis. Siapa yang tahu tentang apa itu alat musik ritmis? Chelsea, coba. Alat musik ritmis. Ada yang tahu? Siapa? Mbak? Alat musik ritmis? Siapa yang tahu tentang alat musik ritmis? Nggak tahu? Mbak? Tahu? Iya Mbak, silakan Mbak. Alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bisa menghasilkan nada pentatonic maupun diatonik. Ya, jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Nah, sedangkan nada itu sendiri ada nada diatonis maupun pentatonis. Nah, contohnya alat musik ritmis itu apa? Yang tidak menghasilkan nada. Contohnya kendang, terus gong, ketipung, ya, rebana, drum, ya seperti itu. Nah, itu salah satu alat musik ritmis, fungsinya adalah sebagai pengatur irama, seperti itu. Jadi sebagai pengatur irama. Kemudian yang selanjutnya alat musik harmonis. Apa itu alat musik harmonis? Ya Mbak, ayo. Alat musik harmonis adalah ya alat musik yang menghasilkan nada. Udah bener. Siapa lagi yang lebih tepat kok Mbak, yang bisa memberikan jawabannya? Ya Mbak. Alat musik harmonis itu alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Ya, jadi alat musik harmonis itu adalah alat musik yang bisa dimainkan biasanya terdiri dari 3 atau 4 nada ya. Nah, alat musik harmonis ini biasanya untuk mengiringi sebuah lagu. Ada alat musik harmonis, kemudian ada alat musik melodis. Nah, sedangkan kalau alat musik harmonis itu alat musik yang bisa dimainkan dengan menggunakan 3 atau 4 nada sekaligus. Contohnya keyboard, benar, pianika, gitar, iya, piano dan sebagainya, benar. Berarti artinya bahwasanya alat musik itu bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan 3 atau 4 nada. Selanjutnya adalah alat musik melodis. Alat musik melodis apa? Ya, alat musik yang bisa menghasilkan nada, nada atau melodi yang memiliki irama seperti itu. Nah, berarti berdasarkan fungsinya kalian sudah tahu, berarti alat musik ritmis, harmonis, melodis seperti itu. Nah, contohnya alat musik melodis, Mbak? Biola,
kecapi, angklung, suling, harmonika, iya, trompet, ya. Nah itu banyak sekali jenis alat musik seperti yang melodi. Ya selanjutnya yaitu berdasarkan cara memainkannya. Alat musik petik. Contohnya sasando. Kemudian tadi yang membak kecapi, ya seperti petik digesek, biola. Terus yang Jawa apa namanya rebab. Rebab juga bisa. Kemudian kalau dipukul drum dan lain sebagainya, iya seperti itu. Kemudian getar, angklung, ya getar. Ya. Kemudian berdasarkan sumber bunyinya, aerofon. Tadi sudah menyimak tentang video itu. Apa itu alat musik aerofon? Ya, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara musik itu sendiri. Kemudian membranofon, ya berasal dari kulit alat musik sendiri. Kemudian kalau kordofon, alat musik itu sendiri. Ya berasal dari gawe atau senar ya, kordofon. Kordofon itu berasal dari gawe atau senar. Contohnya tadi gitar, biola dan sebagainya. Kalau idiopon, iya berasal dari getaran alat musik itu sendiri. Contohnya gong, kemudian ada simbal. Kemudian kalau elektropon, iya berdasarkan dari elektrik, jadi dibunyikan ketika dengan menggunakan bantuan elektrik atau listrik, ya contohnya ada gitar listrik, keyboard dan sebagainya seperti itu menggunakan elektrik seperti itu. Ya saya kira sudah tahu pemborongan alat musik tersebut. Baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah sekarang kita akan melakukan diskusi. Melakukan diskusi yaitu ada beberapa macam pertanyaan. Berilah beberapa macam contoh alat musik tradisional yang ada di sekitar kamu dan sebutkan masing-masing fungsinya. Kemudian cara mainkannya dan berdasarkan sumber bunyinya. Sekarang diskusi kelompok 4 anak ya. Ya, depan belakang boleh. Ya silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 1/4 jam. Ya silakan dilaksanakan. Gimana? Boleh. Ya silakan kalian membuat kelompok untuk berdiskusi dengan pertanyaan. Ya silakan dilaksanakan. Ya silakan. Maunya pura-pura. Cara memainkan hipol. Nah, sumber bunyinya itu berarti dari diafon, ya, dari alat musik itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu angklung. Sekarang kan banyak angklung di sini. Pada nanggap angklung. Ya. Angklung itu fungsinya itu menghasilkan nada yang melodis nggak sih? Melodis. Kita melakukan diskusi, maka kita coba untuk mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kalian nanti dari kalian bisa untuk menanggapi dari diskusi masing-masing kelompok. Baik, silakan untuk dipresentasikan dari kelompok 1 dulu. Ya, Mbak, silakan Mbak. Dan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang alat musik tradisional yang berada di sekitar rumah kita. Untuk yang pertama itu ada alat musik vokal. Fungsinya itu ritmis dan cara memainkannya dipukul, sumber bunyinya dari vibraphone atau dari kulit. Yang kedua ada gong, fungsinya yaitu ritmis, cara memainkannya dipukul dan sumber bunyinya hidrofon. Yang ketiga angklung, fungsinya itu melodi, cara memainkannya digoyang atau digerakkan. Yang ketiga sumber bunyinya itu hidrofon. Yang keempat ada seruling, fungsinya harmonis, cara memainkannya ditiup, lalu sumbernya berasal dari air. Yang terakhir kendang, fungsinya ritmis, cara dipukul, sumbernya membran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Syamsilah Fathia. Saya Hanum Dias. Yang pertama ada angklung, cara memainkannya digoyangkan atau diputarkan. Sumber bunyi dari alat itu sendiri atau hidrofon, fungsinya sebagai melodis. Yang kedua ada kendang, cara memainkannya dipukul, sumber bunyinya kulit atau membranofon, fungsinya ritmis. Yang ketiga ada seruling, cara memainkannya ditiup, sumber bunyinya itu air fungsinya melodis. Yang keempat ada gong, cara memainkannya dengan dipukul, sumber bunyinya alat itu sendiri atau hidrofon, fungsinya ritmis. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya Mbak Siva ya. Yuk Mbak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang cara memainkan fungsi dan sumber bunyi dari alat musik tradisional. Yang pertama kendang, fungsinya ritmis, cara memainkannya dipukul, sumber bunyinya membranofon. Nah, yang kedua ada angklung, fungsi yaitu melodis dan cara memainkannya yaitu dengan goyang, sumber bunyinya yaitu hidrofon. Yang ketiga ada seruling, fungsinya harmonis, cara memainkannya ditiup dan sumber bunyinya aerofon. Yang keempat gong, fungsinya ritmis, cara memainkannya dipukul, sumber bunyinya hidrofon. Yang kelima gitar, fungsinya melodis, caranya sedetik dan sumber bunyinya hidrofon. Sekian dari kelompok kami yang bersahabat dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 4 Mbak Vita. Kelompoknya Mbak Vita. Ya.
kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kelompok 4 sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok 5 Mbak Saras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dimulai dari Mbak Isma. Nama alat musik kendang, fungsi ritmis, berbunyi, dan gramofon, cara memainkan dipukul. Yang kedua dari suling, fungsinya melodis, berbunyi telepon, dan cara memainkannya ditiup. Yang ketiga ada gong, fungsinya ritmis, berbunyi telepon, cara memainkannya dipukul. Yang keempat ada fungsinya melodis, berbunyi telepon, cara memainkannya dipukul. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah melakukan diskusi. Saya kira dari masing-masing kelompok semuanya sudah tahu bagaimana beberapa macam contoh alat musik tradisional yang ada di sekitar tempat kita ya, tempat Anda dan sebagainya. Kemudian bagaimana fungsinya, nah fungsi peranan apa dan sebagainya. Kemudian cara memainkannya ya, cara memainkannya. Kemudian berdasarkan sumber bunyinya. Saya kira semuanya sudah bisa untuk mendefinisikan masing-masing alat musik tersebut. Ya, kira lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang. Nah ini, jadi terakhir, jadi dari hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang kalian sudah tahu apa itu alat musik tradisional? Apakah kalian sudah tahu apa alat musik tradisional? Siapa yang bisa memberikan definisinya? Yo Mbak, silahkan. Alat musik tradisional. Ya, alat musik yang berasal dari daerah-daerah. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapatnya, Mbak? Alat musik tradisional itu adalah alat musik yang berasal dari tradisi masyarakat setempat dengan penurunannya itu secara turun-menurun dari generasi ke generasi melalui lisan. Ya, baik. Jadi yang diungkapkan tadi oleh Mbak siapa? Fadia. Fadia itu lebih tepat ya. Jadi alat musik tradisional itu adalah alat musik yang diturunkan secara turun-temurun baik dari nenek moyang kemudian ke generasi berikutnya. Mana tradisi, dikatakan tradisi itu kan turun-temurun seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana perasaan kamu setelah mengetahui berbagai macam alat musik tradisional? Perasaannya bagaimana? Sangat senang. Ya, lebih tahu dan ternyata negara kita itu sangat kaya sekali akan budayanya ya. Musik dan lain sebagainya. Maka kita wajib bangga, jangan sampai suatu saat diakui oleh negara lain seperti itu. Kemudian apa yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Kira-kira apa yang paling sulit? Sangat menyenangkan. Ya, saya kira pelajaran ini sangat menyenangkan karena kita mengetahui ternyata negara kita itu memiliki berbagai macam jenis alat musik seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kesimpulannya adalah kalian itu sudah bisa untuk memahami fungsi dari musik tradisional yang di sekitar tempat tinggal kita. Nah, fungsinya tadi sudah disebutkan di diskusi. Kemudian selanjutnya bisa memberikan berbagai macam contoh. Nah, berbagai
musik tradisional di sekitar tempat wilayah tempat tinggal kita sudah bisa tadi sudah didiskusikan seperti itu. Ya coba dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tentunya ini ada suatu refleksi dari kesimpulan pembelajaran pertemuan kita pada kali ini. Nah, kira-kira refleksi atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Mbak siapa? Ya, coba Mbak Naila atau Mbak siapa? Mbak Naila. Mbak Nusulia Naila. Perkenalkan, saya Nusulia Naila, nomor urut 26. Mungkin kesimpulan untuk pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui berbagai macam jenis musik di seluruh Indonesia yang mempunyai khas masing-masing di setiap daerahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desita. Mbak Anis. Iya, Mbak Anis. Ayo Mbak. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Evita Pratama, nomor absen 1. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tidak berbeda dengan Mbak Naila, yang pastinya kita juga jadi tahu alat musik tradisional dari berbagai daerah, dan juga kita jadi tahu kayak contohnya angklung, jadi tahu fungsinya untuk apa, cara memainkannya gimana, terus termasuk sumber bunyinya bagaimana, itu jadi kita lebih tahu lah. Mungkin itu aja. Ya, saya kira sudah bisa ya untuk memberikan kesimpulan bahwasanya kita menjadi lebih tahu bagaimana berbagai macam alat musik yang ada di negara kita. Ya baiklah, dikarenakan pembelajaran kita kali ini sudah selesai, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini untuk dipimpin berdoa, Mas Fahmi silakan. Duduk siap. Belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Ya, karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, maka saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.